Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Beliau adalah salah satu politisi era kolonial Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu politisi era kolonial Belanda yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional karena kiprah beliau di dunia pergerakan. Beliau lahir di Weltevreden, Batavia, sekarang Jakarta, Hindia Belanda, pada 16 Februari 1894. Ayahnya adalah seorang Belanda dan ibunya merupakan orang Betawi. Sejak kecil, ia dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Sementara itu, kakeknya, Ot, seorang Inggris, merupakan pemilik hotel di bilangan Petojo. Ia menikah dengan seorang Betawi bernama Nuraini. Ayahnya, Tabri Tamrin, adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johannes Cornelis van der Wijk. Setelah lulus dari Gymnasium Koning William III School de Batavia, beliau mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaarmaatschappij. Munculnya Muhammad Husni Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tentu tidaklah mudah. Untuk mencapai tingkat itu, ia memulai dari bawah, dari tingkat lokal. Beliau memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Sebagaimana telah disinggung, Muhammad Husni Tamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai seorang anak wedana, beliau tidaklah terpisah dari rakyat beliau. Malah ia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak di sekeliling beliau yang terdiri dari anak-anak rakyat biasa, beliau pun tidak canggung untuk mandi bersama-sama di Sungai Ciliwung. Beliau tidak canggung-canggung untuk tidur bersama dengan mereka. Sebagaimana yang pernah disaksikan oleh ayah beliau sendiri, kelincahannya sebagai seorang pemimpin agaknya telah tampak sejak usia remaja. Karir beliau dimulai ketika ia ditunjuk menduduki jabatan di Gemeenteraad atau Dewan Kota Batavia, sebagai anggota yang mewakili penduduk Batavia yang berasal dari penduduk pribumi. Beliau telah mengetahui baik permasalahan yang ada pada rakyat Betawi saat itu. Sebelum secara resmi masuk ke dalam sekretaris Gemeenteraad, Van der Zin, beliau memiliki seorang teman dekat bernama Van der Zin, sering berdiskusi dengan Muhammad Husni Tamrin. Van der Zin menemukan banyak persoalan yang dihadapi oleh penduduk Batavia. Tak jarang, Tamrin juga menawarkan solusi bagi permasalahan yang terjadi bagi masyarakat Betawi. Di antara buah pemikiran beliau yang diadopsi oleh Z untuk dibahas dalam parlemen adalah mengenai pembendungan Sungai Ciliwung untuk menghindari banjir. Usaha ini tidak sia-sia. Terbukti kemudian proyek penanggulangan banjir pun dilaksanakan. Kiprah beliau dalam dunia politik semakin berkibar. Pada tahun 1927, Bapak Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, yang kemudian membentuk faksi nasional untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam dewan. Nah, berada dalam Volksraad tidak membuat beliau larut akan kekuasaan. Beliau justru semakin sadar bahwa kehadirannya adalah untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Pada rapat Volksraad pertama, Bapak Muhammad Husni Tamrin dalam pidatonya membuat analisa perbedaan secara alamiah struktur kolonial dan yang dianut oleh pribumi. Secara halus, ia mengatakan bahwa kaum pribumi harus diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, bersama dengan tokoh Kusumo Utoyo, beliau mengadakan peninjauan ke daerah Sumatera untuk menyelidiki nasib buruh perkebunan yang sangat menderita.
akibat adanya Polanyi-Sainz atau sanksi hukuman yang diberikan bila para buruh melanggar kontrak atau melarikan diri. Nah, tindakan pengusaha perkebunan yang sewenang-wenang terhadap buruh kemudian disampaikannya dalam pidato di Volkskrant. Pidato tersebut sangat berpengaruh, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, di Amerika Serikat sendiri timbul kampanye untuk tidak membeli tembakau Delhi. Akibatnya, sanksi hukuman pun diperlunak, hingga akhirnya dihapuskan sama sekali. Nah, Bapak Muhammad Husni Tamrin sendiri aktif dalam kegiatan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Nah, setelah Dr. Sutomo meninggal, beliau diangkat menjadi Ketua Parindra. Sementara itu, perjuangan dalam Volkskrant tetap dilanjutkan. Di tahun 1939, beliau mengajukan mosi tentang penggunaan kata-kata Indonesia, Indonesis, dan Indonesir sebagai pengganti kata-kata Indi, Netherlands Indies, dan Irlander dalam undang-undang ordonansi dan sebagainya. Namun mosi tersebut ditolak oleh pihak pemerintah Belanda, walaupun mendapatkan dukungan sebagian besar anggota Volkskrant. Sejak saat itu, rasa tidak senang terhadap beliau semakin besar. Akibatnya pemerintah Belanda kemudian mencurigai dan mengawasi tindak tanduknya. Hingga di tanggal 6 Januari 1941, beliau dikenakan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Walaupun dalam keadaan sakit, teman-teman beliau tetap dilarang berkunjung untuk menjenguk beliau. Hingga pada tanggal 11 Januari 1941, Bapak Muhammad Husni Tamrin meninggal dunia dan dimakamkan di Pekuburan Karet, Jakarta. Baik, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan via kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.